Selamat pagi semuanya, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran tentang evolusi. Pro kontra teori evolusi menurut Lamarck versus Darwin, di mana Lamarck mengatakan bahwa jerapah berleher pendek berusaha untuk menggapai ranting tinggi sehingga lehernya menjadi panjang. Sedangkan teori Darwin mengatakan bahwa jerapah leher panjang itu tetap bertahan hidup, sedangkan leher pendek akan punah. Kemudian Lamarck versus Weismann. Lamarck mengatakan bahwa makhluk hidup akan mengalami perubahan yang diwariskan kepada keturunannya. Weismann mengatakan bahwa perubahan jaringan tubuh karena faktor lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Darwin versus Weismann. Jadi Weismann ini lebih cenderung ke pandangan teori Darwin, yaitu tentang seleksi alam, di mana evolusi menyangkut cara peristiwa pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin atau sel gamet. Dengan kata lain, evolusi itu adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Perhatikan gambar yang di samping ini, yaitu perbandingan teori evolusi Darwin, Weismann, dan Lamarck. Jadi Weismann ini menguatkan teori dari Darwin, di mana gen untuk leher panjang jerapah itu bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek itu bersifat resesif. Jadi yang bagian A ini adalah teori daripada Lamarck, yaitu jerapah berusaha menggapai daun yang tinggi. Jadi karena leher sering digunakan maka akan bertambah panjang. Sedangkan yang Darwin ini, karena jerapah yang berleher pendek tidak bisa menggapai dahan atau daun yang tinggi, sehingga dia akan mengalami seleksi alam, akan punah. Sedangkan jerapah yang berleher panjang, dia bisa menggapai daun atau dahan yang tinggi sehingga dia bisa bertahan hidup. Jadi Weismann itu berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat perubahan lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan Lamarck itu berpendapat sebaliknya. Teori neo-darwinisme. Jadi orang-orang yang mengkritik teori evolusi Darwin itu adalah Herbert Spencer. Jadi Herbert Spencer ini tidak menyetujui bahwa peristiwa seleksi alam itu diartikan sebagai suatu perjuangan atau perkelahian langsung antar individu. Hakikat dari seleksi alam itu tidaklah sesederhana itu. Walaupun sekalipun seleksi alam seperti itu tentu saja terjadi. Jadi dasar seleksi alam adalah reproduksi diferensial. Hanya individu-individu yang paling adaptif saja yang akan menghasilkan generasi atau keturunan yang berdaya hidup lebih tinggi. Johansen juga mengkritik tentang pandangan yang menganggap peristiwa seleksi alam sebagai penyebab utama terjadinya evolusi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peristiwa seleksi alam tidak akan berpengaruh terhadap populasi pada berbagai generasi keturunan. Jadi populasi tidak akan berubah karena peristiwa seleksi alam. Yang ketiga, itu adalah beberapa ahli genetika yang berpendapat bahwa justru penyebab mutasilah yang harus digunakan untuk menjelaskan peristiwa evolusi. Jadi isi teori neo-darwinisme, peristiwa seleksi alam bukanlah penyebab utama evolusi, tetapi hanya berperan sebagai faktor pengarah dan pembatas. Neo-darwinisme adalah pengembangan dan penyempurnaan dari teori seleksi alam Darwin. Petunjuk adanya evolusi. Petunjuk terjadinya evolusi merupakan bukti secara tidak langsung yang dijadikan salah satu dasar penyusunan dari teori evolusi.
Jadi petunjuk itu misalnya diantaranya adalah fosil, perbandingan anatomi, perbandingan embriologi, alat tubuh yang tersisa, perbandingan fisiologi, petunjuk biokimia, dan domestifikasi. Yang pertama kita perhatikan ini adalah fosil. Jadi kata fosil itu berasal dari bahasa Latin yaitu fossilis, yang artinya menggali. Jadi fosil itu adalah bagian tubuh, jejak atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah berusia ribuan atau jutaan tahun yang telah membatu. Jadi fosil ini dapat menunjukkan kehidupan organisme masa lalu yang saat ini masih ada atau telah punah. Ilmu yang mempelajari tentang fosil itu adalah paleontologi, yaitu paleos itu adalah tua, logos itu artinya ilmu. Jadi fosil itu dapat berupa batu, dapat pula berupa bagian tubuh yang terawetkan secara alami. Bagaimana kita menentukan umur fosil? Unsur radioaktif yang sering digunakan untuk menentukan umur lapisan batuan itu adalah uranium, kalium, dan natrium. Jadi umur fosil ini kita menggunakan rumus adalah banyaknya plumbum per banyaknya uranium dikali 7,6 miliar tahun. Jadi dari fosil yang ditemukan maka orang dapat mengetahui jenis organisme yang hidup pada zaman dulu, kapan dia hidup, dan meskipun sekarang telah punah. Oleh karena kadar uranium di alam terlalu kecil, seringkali kadar uranium juga digunakan sebagai petunjuk perubahan kalium menjadi argon. Sekarang kita perhatikan penemuan daripada fosil kuda. Jadi fosil kuda ditemukan paling lengkap di berbagai lapisan bumi oleh Mars dan Osborn. Fosil-fosil menunjukkan kebenaran evolusi yang terjadi perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama. Jadi, perubahan itu terjadi pertama sekali pada jenis kuda Eohippus atau Hyracotherium. Selanjutnya, fosil Mesohippus. Yang ketiga itu adalah Merychippus. Dan yang terakhir itu adalah ditemukan fosil kuda Pliohippus. Mari kita perhatikan tabel perubahan yang terjadi pada evolusi kuda. Jadi kuda yang pertama sekali itu tubuhnya hanya sebesar kucing. Dan kemudian tumbuh menjadi sebesar seperti kuda sekarang. Kepala juga semakin besar, di mana jarak antara mulut dengan mata semakin panjang. Leher juga semakin panjang dan juga semakin lincah. Geraham muka dan belakang semakin besar, berlapis email, bentuknya semakin sesuai karena memakan rumput-rumputan. Kaki depan dan belakang semakin panjang, gerakan semakin lincah dan larinya cepat. Gerakan rotasi tubuh juga semakin berkurang. Jari-jari kaki. Jari-jari kaki awalnya itu kaki depan berjari 4, kaki belakang berjari 3. Jadi oleh karena perubahan lingkungan, maka jumlah jari kakinya itu menjadi bersatu. Demikianlah perubahan yang kalian lihat pada evolusi kuda sebagaimana yang telah diuraikan di atas karena perubahan yang terjadi pada lingkungan, di mana perubahan jumlah jari dan membesarnya jari diakibatkan oleh penyesuaian diri terhadap tempat berpijaknya. Yang semula hutan berawa menjadi padang berumput. Mahkota geraham semakin tinggi dan bergerigi diakibatkan oleh penyesuaian diri dengan jenis makanannya. Yang semula buah-buahan lunak menjadi rumput yang mengandung selulosa dan gabus. Leher yang semakin panjang dan gerakan semakin lincah yang diakibatkan oleh semakin luasnya jangkauan pandang
terhadap predator di padang rumput dan dapat menengok ke segala arah. Demikianlah presentasi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu, mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.